Ini video kali ini saya ingin ngetes tingkat didihnya. Ini air radiator umum yang warna hijau. Terus ini ada KR Racing Coolant ya, radiator coolant. Terus juga ada merek mahal di sini. Nanti ini akan dites dari berapa, di suhu berapa itu mendidih. Nanti akan saya tes, jadi ada 3 macam air radiator dan 1 macam air biasa. Jadi air biasa akan dites juga di suhu berapa mendidih. Jadi saya akan mengukur di berapa suhunya itu menggunakan ini ya. Nah, ini saya menggunakan kaleng, ternyata setelah pakai panci itu suhunya cepet banget turun ya. Ini nunggu mendidih, nanti pakai ini ya, mengukur suhu ini. Ini keterangan ini bisa sampai 300 derajat celcius ya. Nah, ini akan kita tes setelah mendidih. Nah, untuk mempersingkat waktu teman-teman, akan saya jelaskan secara dubbing saja ya. Nah, jadi dari kesimpulan saya telah mengetes air radiator, tes mendidih air radiator. Ternyata air radiator yang hijau yang umum dijual di pasaran atau radiator biasa, air radiator biru atau air radiator racing yang harganya mahal, termasuk air radiator coolant, itu semuanya mendidih di 99 derajat Celcius. Mirip seperti air biasa. Awalnya saya bakal mengira kalau air radiator itu mendidihnya di atas 100 derajat Celcius, seperti yang dimarketingkan. Ada yang bilang 110 dan bahkan 120 derajat Celcius. Nah, ternyata kok hasilnya seperti itu. Awalnya saya mengira kalau air radiatornya itu lebih bertahan meskipun mendidih ya, bisa sampai 110, bahkan mungkin bisa sampai 120 derajat Celcius dalam kondisi mendidih. Nah, tapi setelah saya tes uji berulang kali ya, air biasa pun juga sama. Dibiarkan panas, dipanasin ya. Itu bisa tembus di atas 110 bahkan 120 derajat Celcius pun juga bisa, mirip seperti air radiator, meskipun dalam kondisi mendidih juga. Lalu pertanyaannya, untuk apa menggunakan air radiator kalau ternyata mendidihnya pun juga sama seperti air biasa? Ya, tentunya air radiator itu punya segudang kelebihannya dibanding air biasa. Kan kita ketahui juga kalau radiator itu kan bahannya metal, biasanya menggunakan tembaga atau aluminium. Nah, apalagi aluminium itu lebih bagus untuk menyerap dan melepaskan panas. Nah, tetapi bahan metal itu sebenarnya rentan terhadap oksidasi. Apalagi yang digunakan adalah air mentah, ada bakterinya. Air yang non mineral pun itu juga tetap berisiko tinggi menjadikan karat pada metal, membuat korosif ya. Nah, maka radiator itu membutuhkan cairan atau air dengan kondisi yang tidak membuat karat atau membuat korosif. Maka dirancanglah air radiator. Makanya air radiator itu biasanya ada umurnya. Biasanya 20.000 kilo atau mungkin 1 tahun, itu karena diukur dari bagaimana kondisi anti karat sama anti korosifnya itu bertahannya bagaimana. Nah, seperti air radiator yang murah ya, biasanya warna merah sama hijau, itu biasanya mengandung anti karat, anti korosif, dan juga ethylene glycol. Dan juga tentunya ada kandungan khusus, zat aditif khusus yang dirahasiakan sama perusahaan. Itu biasanya kalau air radiator murah itu dia ngikutin suhu ruangan. Nah, berbeda kalau air radiator mahal, air radiator racing, itu biasanya warna biru dan ungu ya. Itu memiliki kelebihan dia menggunakan zat aditif yang bisa meningkatkan efek sensasi dingin di airnya. Jadi ini lebih kualitasnya di atas air radiator biasa, dan biasanya malah ethylene glycol free. Jadi perlu teman-teman ketahui, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, jadi sebenarnya glikol itu
apa namanya, dia penyerapan dan pelepasan panasnya itu jauh di bawahnya air. Jadi air itu tetap penyerapan dan pelepasan panas yang jauh lebih baik, yang terbaik lah. Ya meskipun glikol itu ada segudang kelebihan ya, ada antifreeze-nya. Antifreeze itu maksudnya di bawah 0 derajat, di bawah 0 derajat Celcius dia tidak membeku, dan juga katanya di atas 100 derajat Celcius itu tidak mendidih. Nah, saya dapatkan informasi dari apa namanya, ahli kimia. Jadi ethylene glikol itu ya paling mendidihnya di sekitar 102 103 derajat Celcius. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh sama air biasa. Ya, keuntungan ethylene glikol itu adalah agar dia bisa tetap cair dalam kondisi dingin di bawah 0 derajat Celcius. Makanya di daerah iklim sedang atau iklim dingin, di Eropa misal, itu biasanya mereka membutuhkan air radiator dengan kandungan ethylene glikol itu bisa sampai 30%, bahkan sampai 50%. Tapi kalau misalkan tinggalnya di daerah tropis, ya paling cuma dibutuhkan 5 atau 10%. Bahkan kalau air radiator untuk racing itu malah bener-bener 0% glikolnya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui juga. Jadi saya ibarat kayak bocorkan rahasianya air radiator itu seperti apa. Nah, terus praktek di lapangannya juga, air radiator itu kan paling operasional di antara umumnya kan 60 sampai 75 ya kalau di Ninja 2 tak ya, dan juga kalau di mobil tuh juga kurang lebih sama. Kalau misalkan sampai di atas 80 derajat Celcius, itu biasanya kendaraannya mungkin ada masalah, atau mungkin kendaraan besar biasanya pakai kipas yang gede gitu ya, misalkan mobil atau motor gede gitu ya. Nah, jadi seperti itu gambarannya air radiator. Jadi kalau memilih air radiator itu bukan bagaimana dia bisa bertahan di atas 100 derajat Celciusnya, karena kenyataannya kalau misalkan air radiator yang lewat itu suhunya di atas 100 derajat Celcius, ya mesinnya bakal kepanasan dong, bakal jebol, bisa memuai berlebihan, apalagi motor-motor sensitif kayak Ninja 2 tak ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya air radiator itu bertahan di bawah 70 atau kalau bisa cuma 60 derajat Celcius gitu. Tujuannya dibuat air radiator seperti itu. Makanya radiator racing itu ada sensasi pendinginnya. Nah, ini berikutnya akan saya tunjukkan untuk bagaimana kandungan antifreeze masing-masing air radiatornya. Nah, ini sekarang saya akan menguji tentang kemampuan air radiatornya itu di suhu di bawah 0 derajat Celcius. Akan saya taruh di freezer. Ini air biasa ya, ini air non mineral. Terus ini air radiator racing ya, merek mahal. Terus ini air radiator hijau yang yang umum lah, air radiator umum. Dan ini KR coolant ya, warnanya gelap, biru tua, tapi biru tuanya bening sebenarnya. Nah, ini akan saya taruh ke dalam freezer, akan dites. Kalau ditaruh freezer kan lama kelamaan jadi es ya. Ini mari kita tes. Mungkin dibiarin selama 2 jam mungkin ya, saya maksimalkan. Nah, ya gitu, jadi nanti dilihat hasilnya. Ini bisa kelihatan ya, ada kristal, meskipun ini baru bentar sudah ada kelihatan kristal ya, tuh ada pembekuan kalau air biasa. Nah, sekarang air radiator ini kok air radiator biasa kok ini ya membeku ya, ternyata membeku ya. Nah, sekarang air coolant nggak ada membeku sama sekali ya. Jadi ini bisa dipakai tempat dingin. Nah, radiator
yang mahal, aman. Oke, ini saya tuangkan aja ke dalam ke dalam gelas ukur. Nah, ini untuk mempersingkat waktu biar video ini durasinya tidak terlalu panjang, jadi saya bantu simpulkan. Untuk tes anti freezing atau anti beku pada air radiator yang biru atau air radiator racing atau yang mahal, dan ke air radiator coolant tidak mengalami pembekuan di bawah 0 derajat Celcius. Sedangkan air radiator hijau itu ternyata membeku. Jadi air radiator hijau ini yang umum dijual di pasaran. Nah, jadi saya mengira, menurut pendapat saya ya, dugaan saya juga, itu sepertinya karena kita tinggal di iklim tropis, itu ya diutamakan bagaimana caranya menyerap dan melepas panas, dan juga ada kandungan anti korosif sama anti karat. Makanya air radiator hijau setelah dites ya seperti ini. Jadi tidak terlalu dibutuhkan yang namanya anti freezing, karena kita memang tidak tinggal di daerah iklim dingin ya. Nah, kan kalau ada ethylene glycol itu kan seharusnya ada anti freezing. Ini antara ethylene glycolnya sangat tipis atau memang tidak ada, itu yang jadi pertanyaan. Dan memang kalau ada ethylene glycol itu justru malah penyerapan dan pelepasan panasnya itu menurun. Jadi untuk penyerapan dan pelepasan panas itu tetap air adalah yang terbaik. Kalau air radiator yang racing itu biasanya ada ekstra pendinginnya, kayak ada kandungan min gitu ya. Itu diumpamakan seperti itu. Ya, jadi ini jadi kesimpulan, mungkin juga mematahkan anggapan masyarakat juga yang katanya air radiator itu bisa mendidih di atas 100 derajat Celcius. Ya, kenyataannya ternyata di bawah 100 itu sudah mulai mendidih. Ini di bawah 100 karena mungkin tempat tinggal saya agak sedikit di dataran tinggi. Kalau di dataran rendah biasanya lebih tinggi lagi, bisa 100 derajat Celcius. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya ini saya berusaha sejujur mungkin, tidak ada yang dimanipulasi datanya. Teman-teman juga bisa ngetes air radiator yang mungkin dijual di pasaran kalau ada waktu gitu, dites. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang namanya air radiator tuh ya air, kan air itu mendidih ya di 100 derajat Celcius ya, kira-kira seperti itu. Oh ya, satu lagi untuk tes karatnya ya, tes anti karatnya bagaimana, itu mungkin video part berikutnya, karena kalau semuanya dijadikan satu di sini terlalu panjang ya videonya. Ya, ini semoga jadi gambaran buat teman-teman, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton video ini sampai selesai. Ya, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.